Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita tentang maqam-maqam dan kedudukan Ahlul Bait di tengah-tengah umat manusia dan khususnya di tengah-tengah umat Islam. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa di antara kedudukan Ahlul Bait bahwa mereka adalah bahtera keselamatan umat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan menjelaskan satu di antara kedudukan dan maqam-maqam mulia Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, di mana riwayat-riwayat menjelaskan bahwa Ahlul Bait Nabi adalah pelita hidayah Allah. Mereka bagaikan bintang gemintang petunjuk. Hadis tentangnya dikenal dengan nama Hadisun Nujum. Mengingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kata an-nujum dalam sabda-sabda beliau. Hadis tentangnya telah diriwayatkan oleh para ulama dengan beragam redaksi. Ada yang secara ringkas dikutip oleh para ulama, ada yang juga meriwayatkannya dengan redaksi yang lebih lengkap. Ibnu Hajar di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah ketika menerangkan ayat ke-7 yang berbunyi qauluhu ta'ala, di antara ayat-ayat yang turun tentang keutamaan Ahlul Bait, kata Ibnu Hajar adalah ayat yang berbunyi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tiada akan menyiksa mereka sementara engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ketika menerangkan ayat ini, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iq menyebutkan bahwa fungsi dan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat beliau adalah sebagai pengaman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan siksa kepada umat manusia selama Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka. Tentu yang dimaksud dengan siksa adalah siksa seperti yang Allah turunkan kepada kaum-kaum sebelum kaum muslimin, kaum-kaum Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diistilahkan oleh para ulama dengan azabul isti'sal, siksa Allah yang akan menghancurkan mereka secara keseluruhan. Ibnu Hajar mengatakan bahwa keberadaan Ahlul Bait sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat manusia ketika beliau hidup. Qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim asyara sallallahu alaihi wasallam ila wujudi dzalikal ma'na fi ahli baitihi. Rasulullah dengan sabda-sabdanya telah mengisyaratkan adanya makna ini bahwa sebagai pengaman bagi penduduk bumi pada keberadaan Ahlul Bait di tengah-tengah umat manusia. Wa annahum amanun li ahlil ardi. Dan sesungguhnya Ahlul Bait adalah
pengaman bagi penduduk bumi. Kama kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam amanan lahum. Sebagaimana juga keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pengaman bagi penduduk bumi. Dan yang menegaskan poin ini bahwa keberadaan Ahlul Bait sebagai pengaman, keberadaan Ahlul Bait di tengah-tengah penduduk bumi sebagai pengaman dari turunnya siksa Allah, keberadaan Ahlul Bait di tengah-tengah umat Islam sebagai pengaman dari perselisihan. Andai mereka mau berbaris di belakang Ahlul Bait, andai mereka mau menjadikan Ahlul Bait sebagai panutan mereka, andai mereka mau menjadikan Ahlul Bait sebagai pembimbing mereka, andai mereka mengambil ajaran agama dari Ahlul Bait, tidak akan terjadi perselisihan. Jadi keberadaan Ahlul Bait salawatullah wassalamuhu alaihim adalah pengaman pada dua level. Pengaman dari turunnya siksa dan pengaman dari terjadinya perselisihan. Karena mereka adalah yang akan menyampaikan hukum Allah secara pasti. Mereka lah yang akan memperkenalkan syariat Allah secara utuh. Ibnu Hajar mengatakan bahwa banyak hadis yang menerangkan hal tersebut. Minha, di antara hadis-hadis itu adalah an-nujumu amanun li ahlis sama. Bintang-bintang itu salah satu dari fungsinya adalah pengaman bagi penghuni langit. Wa ahlu baiti amanun li ummati. Dan ahlu baitku pengaman bagi umatku. Jadi sekali lagi, ahlul bait alaihim afdhalus salati wassalam adalah pengaman dari perselisihan. Sebagaimana juga ahlul bait sebagai pengaman dari turunnya siksa Allah. Ahlul bait sebagai pengaman dari perselisihan telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak pada jilid ketiga halaman 149 dari sahabat Ibnu Abbas. Riwayat yang menjelaskan bahwa an-nujumu amanun li ahlil ardi minal gharq. Bintang-bintang itu salah satu fungsinya adalah mengendalikan pasang surut laut sehingga tidak akan menenggelamkan bumi. Wa ahlu baiti amanun li ummati minal ikhtilaf. Dan ahlu baitku adalah pengaman bagi umatku dari perselisihan. Fa'idha khalafatha qabilatun minal arabi ikhtalafu fasaru hizba iblis. Apabila satu kaum dari bangsa Arab maupun yang lainnya tentunya, apabila satu komunitas, apabila satu masyarakat telah menyalahi ahlul bait, menentang ahlul bait, maka mereka akan berselisih. Dan ketika mereka berselisih, fasaru hizba iblis. Mereka akan menjadi partai iblis. Sekali lagi bahwa perselisihan akan bisa dihindarkan apabila umat mau berbaris di belakang ahlul bait, mengikuti arahan ahlul bait, menjadikan ahlul bait sebagai panutan mereka, menjadikan ahlul bait sebagai rujukan mereka untuk memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terkandung di dalam hadis yang menggambarkan ahlul bait sebagai bintang yang akan menjadi pelita bagi petunjuk umat manusia, yang akan menghindarkan mereka dari perselisihan, telah diabadikan dalam untaian qasidah indah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah
bin Alawi Al-Haddad. Dalam bait-bait syairnya di antaranya beliau mengatakan demikian, sebuah kasidah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin khususnya di tanah air tercinta kita. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlu bait Mustafa adalah orang-orang yang suci. Hum amanu al-ardi faddakiri. Mereka adalah pengaman bagi bumi dan penduduknya. Maka ingatlah itu, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fis sunani. Mereka telah diumpamakan dengan bintang-bintang yang menyala-nyala. Bintang yang bersinar. Mislama qad jaa fis sunani. Seperti yang telah datang dalam sabda-sabda Nabi. Wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza. Dan mereka juga diumpamakan seperti bahtera keselamatan jika engkau takut dari topan, takut dari banjir besar yang menenggelamkan, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri darinya adalah dengan berlayar menaiki bahtera Ahlul Bait. Sekali lagi, kemasyhuran riwayat bahwa Ahlul Bait adalah bintang-bintang pengaman, bahwa Ahlul Bait adalah pelita hidayah, sudah sangat masyhur sekali sehingga diabadikan oleh para ulama dalam bait-bait syair mereka untuk menegaskan, sekali lagi, untuk menegaskan bahwa Ahlul Bait adalah pelita hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keterangan ringkas tentang maqam Ahlul Bait sebagai pelita hidayah Allah, sebagai pengaman dari perselisihan, sebagai pengaman dari datangnya siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadikan kita makin dekat kepada Allah melalui kecintaan kepada Ahlul Bait, melalui bermakmum di belakang Ahlul Bait, meneladani Ahlul Bait, dan menjadikan mereka sebagai rujukan dalam keberagamaan kita. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.